Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin. Qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fil amin. Kita lanjutkan pembacaan kitab ini. Wa amal adzanu faqad ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yadur rahmani ala ra'sil muadzini hatta yabrugha min adzanihi. Hadis ini dikeluarkan Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat, hadis yang ke-1987. Adapun adzan, maka sungguh telah diriwayatkan di Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, yadur rahman ala ra'sil muadzin, rahmat Allah Rahman di atas kepala orang yang adzan, sehingga dia merampungkan adzannya. Lah ini rahmat atau pengampunan atau ridho Allah di atas orang yang adzan, sehingga dia merampungkan adzannya. Ini hadis ini menunjukkan keutamaan adzan. Mana yang lebih utama antara orang yang adzan dengan yang imam? Imam atau orang muadzin? Yang paling utama ya imam. Ada yang mengatakan muadzin lebih utama. Kalau zaman dulu orang adzan itu bukan sembarang orang, termasuk orang yang dipilih, suaranya yang bagus, itu yang yang ditugaskan untuk adzan. Qila fi qouli ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha. Surat Fussilat ayat 33. Dikatakan di dalam firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha. Siapa ucapan orang yang paling bagus daripada orang yang memanggil kepada Allah dan kemudian beramal dengan amal yang soleh. Lah di sini wa man ahsanu, walaupun menggunakan istifham bukan berarti Allah bingung, bukan. Tapi istifham ingkar, memberi faedah nafi. Tidak ada ucapan yang lebih bagus daripada orang yang memanggil kepada Allah, yang mengajak kepada Allah dan kemudian beramal soleh. Lah ini ayat ini diturunkan masalah muadzin. Ini dalil yang menunjukkan bahwa muadzin itu termasuk perbuatan yang paling bagus, sehingga dikatakan tidak ada ucapan yang paling bagus daripada orang yang mengajak kepada Allah dan beramal soleh. Nuzilat hadhihi fil muadzin. Ayat ini diturunkan di dalam masalah orang yang adzan. Wan Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaghfirullahu lil muadzin mada sautihi wa yashhadu lahu ma sami'ahu min rutabin wa yabisin. Hadis ini dikeluarkan Abu Daud dan juga Imam An-Nasa'i. Allah mengampuni orang yang adzan di dalam ujung suaranya. Maksudnya ya apa? Yaghfirullah lil muadzin mada sautihi. Misalnya kita adzan di sini suaranya nyampe 5 kilo misalnya. Semua yang basah maupun yang kering di situ kelak di hari kiamat menjadi saksinya. Dan Allah mengampuni semua dosa yang dilakukan muadzin itu. Lah ini fadilah daripada adzan.
Fadilah lain yang tidak disebutkan di hadis ini adalah bila ada orang yang kerasukan jin atau kesurupan misalnya, kemudian di telinganya atau di dekatnya sehingga orang yang kemasukan itu mendengarnya, dibacakan adzan 7 kali, ayat kursi 7 kali, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas masing-masing 7, maka jin atau makhluk halus yang merasukinya akan keluar dan tidak akan kembali lagi. Nah, ini khasiat daripada adzan. Saya ulangi, khasiat daripada adzan, misalnya baca ayat kursi 7, Falak, An-Nas, Al-Ikhlas 7, kemudian adzan 7 kali di dekat orang yang kerasukan jin atau kesurupan, maka makhluk halus atau jinnya akan keluar dari orang tersebut dan tidak akan kembali. Ini sangat mujarab. Sangat mujarab. An Muawiyah radhiyallahu taala an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat dari Muawiyah. Beliau telah berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, al muadzzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah, rawahu Muslimun. Orang yang ahli adzan atau orang yang adzan, maka paling panjangnya lehernya kelak di hari kiamat. Arti daripada panjang leher di sini ada beberapa mufassir yang agak beda tapi tidak beda jauh. Yang dimaksud paling panjangnya lehernya manusia adalah pahalanya paling besar. Ada yang memberi penafsiran yang dimaksud paling panjangnya leher adalah orang yang paling banyak menoleh karena antusiasnya pada kebaikan. Ada yang mengatakan mendapat karunia yang sangat baik, yang sangat bagus, yang sangat besar daripada yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Lah ini keuntungan bagi orang muadzin. Hadis dikeluarkan Imam Muslim di hadis ke-387. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, idza nudiya lis-salati adbara syaitanu wa lahu duratun hatta la yusma'u ta'din hatta la yasma'at ta'dinah, rawahul Bukhari wa Muslim. Apabila salat dipanggil, yakni adzan, panggilan untuk salat kan adzan. Bukan ayo salat, bukan ayo salat, tapi adzan. Bila salat sudah dipanggil, yakni sudah adzan dimulai, maka setan akan membelakangi dan dia berkentut-kentut sehingga tidak mendengar suara adzan tersebut. Begini contohnya, misalnya ada orang adzan, setan itu lari sejauh-jauhnya sampai tidak mendengar suara adzan. Larinya pun itu sampai terkentut-kentut. Lah ini mungkin majasi, mungkin hakiki. Kata-kata terkentut-kentut ini kan bisa majasi, bisa hakiki. Atau karena takutnya sehingga dikatakan kentut-kentut. Atau memang kentut-kentut benaran karena takutnya. Berarti kalau orang itu adzan, maka setan pun tidak akan mendekatnya. Maka dari itu, bayi baru dilahirkan, maka hendaknya diadzani. Lah yang jadi pertanyaan, bayi yang diadzani itu bagaimana kalau lahir kemudian meninggal dunia? Apa masih disunahkan untuk adzan? Loh, yang perlu diadzani adalah bayi yang dilahirkan dalam keadaan hidup. Karena tujuan ilat disunahnya adzan biar mendengar suara adzan. Ini sama dengan talqil saja. Kalau memang sudah meninggal dunia, lahir dalam keadaan mati, kan tidak ada ilatnya, tidak ada alasannya. Apa perlunya untuk diadzani? Karena sudah meninggal dunia. Sementara kata kaidah usul fikih, al hukmu yaduru ma'illati wujudan aw adaman. Hukum itu
berputar sesuai dengan alasannya, sesuai dengan ilatnya, keberadaannya atau ketidakadaannya. Maka dari itu, apabila bayi dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia, maka tidak disunahkan untuk diadani. Apabila dalam keadaan hidup, maka disunahkan untuk diadani. Wallahu alam.